Halo sobat semuanya, berjumpa lagi di channel Ilmu on Top. Ras manusia yang akan kita bahas kali ini bukanlah ras manusia yang kita kenal selama ini guys, melainkan suku-suku pedalaman yang tersebar di berbagai belahan dunia. Suku-suku pedalaman ini telah hidup secara tradisional selama ribuan tahun, dan mereka telah mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang luar biasa. Tanpa teknologi, mereka mampu bertahan hidup di kondisi alam yang sangat keras, dan mereka memiliki keterampilan berburu, berkelahi, berperang, serta ritual yang sangat aneh. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa suku pedalaman yang dianggap sebagai ras manusia terkuat di bumi. Kita akan membahas tentang kemampuan fisik dan mental mereka, serta bagaimana mereka mampu bertahan hidup di kondisi alam yang keras. Jadi, suku-suku pedalaman manakah yang dianggap sebagai ras manusia terkuat di bumi? Mari kita simak video suku-suku pedalaman dengan kekuatan dan kemampuan luar biasa sampai selesai. Tapi sebelum masuk inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Suku Sentinel. Suku Sentinel adalah salah satu suku terasing yang hidup di Pulau Sentinel Utara, sebuah pulau kecil di Kepulauan Andaman, India. Mereka adalah salah satu suku paling misterius dan agresif di dunia, yang menolak kontak dengan orang-orang luar dan mempertahankan gaya hidup primitif mereka. Mereka sangat agresif dan defensif terhadap orang-orang luar yang mencoba mendekati pulau mereka. Mereka melesatkan panah, tombak, dan batu sebagai senjata untuk mengusir atau membunuh siapapun yang mengganggu kedamaian mereka. Mereka juga tidak mau menerima barang-barang yang ditawarkan oleh orang-orang luar seperti pakaian, makanan, atau mainan. Mereka lebih milih hidup terisolasi dan menjaga tradisi budaya mereka. Mereka diperkirakan berjumlah sekitar 50 hingga 150 orang guys. Ada beberapa insiden di mana pemerintah India yang bertanggung jawab atas Kepulauan Andaman dan Nicobar telah mencoba melakukan kontak, tetapi selalu disambut dengan penolakan kuat oleh suku Sentinel. Bahkan pada tahun 2006 silam, 2 orang nelayan yang berkeliaran di sekitar Pulau Sentinel Utara dibunuh oleh suku Sentinel dengan panah. Bahkan pada akhir abad ke-19, seorang perwira Angkatan Laut Inggris menggambarkan pulau ini sebagai tempat yang misterius dan terpencil. Mereka memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa di tengah kondisi alam yang keras. Mereka dapat membuat peralatan dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan kulit binatang. Mereka juga dapat memanfaatkan sumber daya alam seperti tanaman, buah-buahan, ikan, dan hewan buruan. Meskipun kita tidak dapat memahami sepenuhnya kehidupan mereka, suku Sentinel tetap menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling misterius dan terisolasi di dunia. Suku Yanomami. Suku Yanomami adalah salah satu suku pribumi yang tinggal di wilayah hutan Amazon di Amerika Selatan, terutama di wilayah perbatasan Brasil dan Venezuela. Mereka dikenal sebagai salah satu suku paling terisolasi di hutan Amazon dan telah menjaga tradisi serta cara hidup mereka selama berabad-abad guys. Mereka datang ke Amerika Selatan sekitar 15.000 tahun yang lalu, melintasi Selat Bering antara Asia dan Amerika. Mereka memiliki tradisi ritual kematian yang disebut endokanibalisme, yang merupakan upacara untuk menghormati arwah nenek moyang mereka. Dalam upacara ini, mereka membakar tubuh orang yang telah meninggal dan mengoleskan abu dari tubuh yang terbakar ke wajah mereka. Kemudian, mereka mengumpulkan tulang yang tersisa dari pembakaran tubuh dan menghaluskannya menjadi bubuk. Bubuk ini dicampur dengan pisang untuk membuat sup pisang yang dibagikan kepada seluruh anggota suku untuk dimakan. Sup yang terbuat dari daging orang yang sudah meninggal ini dipercaya membawa keberuntungan bagi generasi setelahnya. Mereka juga memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa di tengah kondisi alam yang keras guys. Mereka dapat membuat peralatan dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan kulit binatang. Mereka juga dapat memanfaatkan sumber daya alam seperti tanaman, buah-buahan, ikan, dan hewan buruan. Suku Yanomami juga merupakan pemburu dan pengumpul yang sangat terampil. Mereka mencari makanan dari hutan termasuk berburu hewan kecil, memancing, dan mengumpulkan buah-buahan serta tanaman liar. Pada umumnya, mereka juga dikenal sebagai petani yang menanam tanaman buah pisang, ubi, dan jagung. Makanan utama mereka adalah belatung, dan mereka memiliki pengalaman botani yang baik menggunakan sekitar 500 tanaman untuk makanan, obat-obatan, dan pembangunan rumah.
Suku Yanomami adalah salah satu suku terisolasi terbesar di Amerika Selatan dan keberadaan serta budaya mereka memberikan wawasan unik tentang kehidupan di hutan Amazon. Suku Korowai. Suku Korowai adalah suku yang tinggal di pedalaman Papua Pegunungan dan Papua Selatan, Indonesia. Suku ini memiliki populasi sekitar 3.000 orang dan hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang tersebar di hutan hujan, guys. Mereka adalah salah satu suku yang hidupnya berpindah-pindah tetapi tidak bisa berpindah ke lokasi yang bukan hak ulayatnya. Suku Korowai telah hidup di hutan hujan Papua selama ribuan tahun. Selama waktu itu, mereka telah mengembangkan keterampilan bertahan hidup yang luar biasa di tengah kondisi alam yang keras. Mereka dapat membuat peralatan dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan kulit binatang. Mereka memanfaatkan sumber daya alam seperti tanaman, buah-buahan, dan ikan. Mereka juga mampu melindungi diri dari serangan binatang buas dan suku-suku lain. Suku Korowai juga dikenal dengan keterampilan berburu dan berkelahi mereka yang luar biasa. Mereka menggunakan berbagai senjata tradisional seperti tombak, panah, dan kapak untuk berburu binatang buas dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Suku Korowai memiliki keterampilan dalam membangun rumah pohon yang merupakan tempat tinggal utama mereka. Rumah pohon ini terbuat dari kayu, rotan, bilah bambu dan kulit kayu, dan dibangun di atas pohon yang memiliki tinggi 10 hingga 30 meter. Rumah pohon ini memiliki fungsi simbolis, yaitu sebagai tempat berlindung dan berkumpul bagi anggota suku. Mereka membagi peran kehidupan pada kelompoknya. Kaum pria bertugas menebang pohon dan berburu, sedangkan kaum wanita mengasuh anak dan mencari sagu. Wanita suku ini biasanya memakai rok pendek yang terbuat dari kayu dan serat sagu. Rumor tentang kanibalisme di suku Korowai juga telah menarik perhatian dunia, guys. Namun perlu dicatat bahwa perilaku ini tidak umum dan hanya dilakukan pada orang-orang tertentu. Zaman dahulu, suku Korowai mempraktekkan kanibalisme sebagai semacam hukuman bagi orang yang diduga sebagai dukun atau hua-hua. Hua-hua adalah sosok yang melakukan sihir dan dipercaya dapat menyebabkan kematian anggota suku lainnya. Tidak semua anggota suku Korowai terlibat dalam kanibalisme. Memakan daging manusia dianggap sebagai sistem keadilan terbaik bagi mereka. Suku Korowai menghormati penduduk luar yang hadir dan menjaga mereka dari terkaman binatang buas. Jadi meskipun kanibalisme pernah ada dalam sejarah suku Korowai, saat ini praktik ini tidak ada lagi di sana, guys. Suku Maasai. Suku Maasai adalah kelompok suku asli dari Afrika yang memiliki pola hidup semi-nomaden di Kenya dan Tanzania. Mereka adalah salah satu kelompok suku Afrika Timur yang paling dikenal di dunia luar karena kebudayaan unik mereka. Suku Maasai terkenal sebagai suku terkuat, ahli berburu, dan ahli perang. Mereka memiliki tradisi berburu, bahkan buruannya bukan main-main. Mereka mampu berburu singa loh, guys. Berburu singa ini sekaligus menjadi ritual inisiasi bagi pemuda yang ingin menjadi pria dewasa. Mereka harus membuktikan kesiapannya menjadi seorang pejuang dengan cara membunuh seekor singa. Ini bukan pemburuan trofi, tetapi pertempuran sampai mati antara dua musuh yang kuat. Mereka menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan mengenakan pakaian merah yang disebut suka, yang terbuat dari bahan katun, guys. Anak laki-laki dari suku Maasai juga menjalani pelatihan yang ketat sejak usia muda yang berpuncak pada upacara Emorata, di mana mereka menjadi prajurit atau moran. Upacara Emorata adalah peristiwa penting dalam kehidupan orang Maasai. Ini menandai transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan dari kehidupan yang bergantung pada orang tua ke kehidupan yang mandiri. Puncak upacara Emorata adalah penyembelihan sapi oleh anak laki-laki. Ini adalah simbol kematangan dan kemampuan mereka untuk melindungi komunitas mereka. Setelah penyembelihan, anak laki-laki itu diakui sebagai seorang moran dan diberikan nama baru. Moran bertanggung jawab melindungi komunitas dari ancaman eksternal dan memainkan peran penting dalam tradisi pembajakan Maasai. Pembajakan ini yang sering menargetkan suku tetangga untuk ternak dan tanah. Semakin mengasah keterampilan tempur mereka dan menanamkan rasa tak kenal takut. Cara hidup suku Maasai juga mengharuskan mereka untuk selalu hidup tangguh dan mampu membela diri dan melindungi ternak mereka dari predator dan suku saingan. Hal ini menumbuhkan etos perang yang menekankan keberanian, disiplin, dan kebugaran fisik. Meskipun orang Maasai memiliki reputasi sebagai prajurit yang ganas, mereka juga merupakan bangsa yang bangga dan damai yang menghargai keramahan dan rasa hormat. Budaya perang mereka sangat terkait dengan nilai-nilai budaya dan cara hidup mereka, dan penting untuk menghindari menyebarkan stereotip negatif atau mengagungkan kekerasan. Klan suku Kerangka.
Klan suku Kerangka adalah salah satu klan yang termasuk dalam suku Cimbu di Papua Nugini. Mereka memiliki keunikan dalam menghias tubuh mereka dengan motif kerangka yang menakutkan. Klan suku Kerangka tinggal di dataran tinggi Papua Nugini yang sulit dijangkau guys. Mereka termasuk dalam ras Mongoloid yang menyebar dari Asia Timur hingga Amerika. Mereka baru pertama kali berkontak dengan dunia barat pada tahun 1934 ketika seorang penjelajah Australia bernama Leahy bersaudara menemukan mereka saat mencari emas. Sejak itu, mereka tetap menjaga jarak dari dunia luar dan mempertahankan tradisi budaya mereka. Klan suku Kerangka memiliki reputasi sebagai klan yang tidak mudah menyerah dan selalu siap bertempur. Mereka juga memiliki strategi perang yang cerdik, seperti menyembunyikan diri di balik semak-semak dan menyerang secara tiba-tiba. Mereka menggunakan senjata tradisional seperti tombak, busur, dan panah. Mereka juga memanfaatkan motif kerangka yang mereka lukis di tubuh mereka untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi lawan-lawan mereka. Selain itu, klan suku Kerangka juga memiliki tradisi budaya yang kaya seperti acara adat Sing-Sing yang merupakan perayaan bersama dengan klan-klan lainnya dalam suku Cimbu. Dalam acara ini, mereka menampilkan tarian dan nyanyian yang menggambarkan kehidupan dan sejarah mereka. Klan suku Kerangka mempunyai kebiasaan yang nyentrik, yaitu mengecat tubuh dengan motif kerangka manusia. Suku Cimbu mengecat dirinya menggunakan material atau bahan-bahan dari alam. Mereka menggunakan tanah liat yang diambil dari sungai. Tanah liat tersebut lalu dicampur dengan air dan abu yang dibakar dari berbagai jenis kayu. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya interaksi dengan manusia luar, mereka mulai memadukan cat tubuh tersebut dengan tarian guys. Suku Mursi. Suku Mursi adalah salah satu suku yang tinggal di Ethiopia dekat perbatasan dengan Sudan Selatan. Mereka terkenal dengan tradisi budaya mereka yang unik seperti memakai piring di bibir bawah dan telinga, serta menghias tubuh mereka dengan cat dan tato. Suku Mursi juga memiliki kehidupan sosial yang menarik seperti sistem perkawinan, pertempuran tongkat, dan ritual inisiasi. Suku Mursi adalah salah satu contoh dari keanekaragaman dan keindahan budaya yang ada di Afrika. Suku Mursi memakai piring di bibir bawah dan telinga sebagai simbol status sosial dan kecantikan guys. Piring di bibir bawah disebut Debi Atugoin, sedangkan piring di telinga disebut Debi Atorn. Piring-piring ini biasanya terbuat dari tanah liat, kayu, atau bambu. Proses pembuatan lubang di bibir dan telinga dimulai sejak usia 15 sampai 18 tahun guys, dan dilakukan secara bertahap. Piring di bawah bibir juga berfungsi sebagai mahar bagi calon suami. Piringan ini terbuat dari tanah liat yang didekorasi warna-warni di bagian bibir bawah. Proses memasang piringan ini melibatkan pengguntingan bibir bagian bawah dan penyebatan luka dengan potongan kayu hingga sembuh. Tujuan tradisi ini masih menjadi misteri, tetapi ada teori bahwa tradisi ini digunakan untuk melindungi perempuan dari perdagangan budak di masa lalu guys. Para wanita Mursi terkenal dengan hiasan kepala yang unik. Mereka menggunakan lempung tanah liat atau kayu di bibir bawah atau daun telinga mereka sebagai bagian dari tradisi dan kecantikan mereka. Suku Mursi melakukan pertempuran tongkat yang disebut donga sebagai ritual inisiasi bagi pemuda yang ingin menjadi pria dewasa. Pertempuran ini juga merupakan cara untuk menunjukkan keberanian, keterampilan, dan daya tarik bagi wanita. Pertempuran ini dilakukan dengan menggunakan tongkat kayu yang panjang dan berat yang disebut donga. Pemuda yang berpartisipasi dalam pertempuran ini harus menggunakan penutup kepala dari kulit binatang yang disebut bigner untuk melindungi kepala mereka dari pukulan. Pemenang pertempuran ini mendapatkan hormat dan pujian dari masyarakat serta kesempatan untuk memilih pasangan guys. Wah, menarik ya. Suku Asmat Papua. Suku Asmat yang merupakan salah satu suku asli di Indonesia dan berada di tanah Papua memiliki budaya yang kaya dan keunikan tersendiri. Suku Asmat dikenal karena hasil ukiran kayunya yang sangat unik. Melalui seni ukir, mereka mengenang arwah nenek moyang mereka. Ukiran kayu bukan hanya sekedar seni, tetapi juga ritual sakral dan bentuk komunikasi kepada leluhur guys. Setiap ukiran memiliki makna mendalam dan menceritakan kisah-kisah yang turun-temurun. Menurut beberapa sumber, suku Asmat pernah mempraktekkan kanibalisme sebagai bagian dari ritual adat mereka. Mereka percaya bahwa makan daging musuh yang ditangkap dalam pertempuran akan membawa kekuatan dan keberuntungan. Ini adalah tradisi yang terkait dengan keyakinan spiritual adat mereka. Hal ini muncul karena menurut beberapa sumber yang ada, terdapat beberapa penjelajah dan misionaris asing yang hilang saat menginjakkan kaki di wilayah suku Asmat. Pada tahun 1961 misalnya, seorang antropolog Amerika bernama Michael Rockefeller hilang saat melakukan ekspedisi ke wilayah Asmat.
Ia diduga menjadi korban balas dendam suku Asmat atas pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Belanda sebelumnya. Ada dugaan bahwa ia ditangkap, dibunuh, dan dimakan oleh suku Asmat. Kemudian, pada tahun 1976, seorang misionaris Jerman bernama Philipp Alkeir juga tewas di wilayah Asmat. Ia ditemukan dengan luka tusukan di tubuhnya dan ada indikasi bahwa ia juga dimakan oleh suku Asmat. Namun, semua kasus ini masih bersifat spekulatif dan tidak ada bukti yang pasti untuk membuktikan bahwa suku Asmat memang melakukan kanibalisme terhadap penjelajah dan misionaris asing. Suku Maskopiro. Suku Maskopiro atau yang juga dikenal sebagai Cujarene atau Nomole adalah salah satu suku yang hidup di hutan Amazon kawasan negara Peru. Mereka adalah suku pemburu pengembara yang menghindari kontak dengan orang-orang luar. Diperkirakan saat ini jumlah mereka sekitar 100 hingga 250 orang. Suku Maskopiro memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa di tengah kondisi alam yang keras. Mereka dapat membuat peralatan dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan kulit binatang. Mereka juga dapat memanfaatkan sumber daya alam seperti tanaman, buah-buahan, ikan, dan hewan buruan. Suku Maskopiro memiliki tradisi budaya yang kaya dan unik seperti ritual kematian, pertempuran, dan pernikahan. Mereka percaya pada kekuatan roh leluhur dan alam dan melakukan upacara-upacara untuk menghormati dan memuja mereka. Mereka juga memiliki sistem sosial yang berdasarkan pada hubungan kekerabatan dan pertukaran. Maskopiro memiliki kebiasaan mendirikan perkemahan di tepi sungai Las Piedras. Ini adalah salah satu cara mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan alam yang berubah-ubah. Mereka memilih lokasi yang dekat dengan sumber air dan makanan, serta yang mudah dipindahkan jika ada ancaman atau gangguan dari luar. Suku Maskopiro juga memiliki keterampilan membangun pondok daun palem yang disebut koca. Pondok ini terbuat dari batang pohon yang disusun menjadi rangka dan ditutupi dengan daun palem yang tahan air. Pondok ini dapat menampung hingga 10 orang dan dilengkapi dengan api unggun di tengahnya. Pondok ini juga memiliki fungsi simbolis yaitu sebagai tempat berlindung dan berkumpul bagi anggota suku. Suku Maskopiro memanfaatkan musim kemarau untuk memancing di sungai Las Piedras, yang merupakan salah satu sumber protein utama mereka. Mereka menggunakan alat pancing yang dibuat dari bambu, kayu, dan tali. Mereka juga menggunakan teknik memancing yang bervariasi seperti menjerat, merombak, atau meracun ikan dengan tanaman. Mereka biasanya membagi hasil tangkapan mereka secara adil kepada seluruh anggota suku. Suku Asaro, si manusia lumpur. Suku Asaro yang juga dikenal sebagai manusia lumpur merupakan suku yang berasal dari dataran tinggi timur Papua Nugini. Mereka terkenal sebagai manusia lumpur karena menggunakan topeng tanah liat yang memiliki penampakan yang sangat menakutkan guys. Suku Asaro menggunakan topeng putih yang terbuat dari tanah liat. Topeng ini memiliki telinga yang aneh, mata yang tajam, gigi, taring babi liar, dan kerutan yang semakin melengkapi kesan seram. Topeng ini digunakan oleh suku Asaro untuk melawan musuh-musuh yang ingin berperang. Ketika musuh melihat mereka dengan topeng, musuh mereka ketakutan karena menganggapnya sebagai roh. Suku Asaro memiliki strategi perang yang cerdik, seperti menyembuhkan diri di balik semak-semak dan menyerang secara tiba-tiba. Mereka menggunakan senjata tradisional seperti tombak, busur, dan panah. Mereka juga memanfaatkan topeng dan cat tanah liat yang mereka pakai untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi lawan-lawan mereka. Suku Asaro memiliki keterampilan seni ukir kayu yang luar biasa, seperti membuat tiang-tiang kayu yang diukir dengan motif-motif yang melambangkan leluhur mereka yang disebut mbis. Mereka juga membuat topeng-topeng tanah liat yang memiliki bentuk dan rupa yang beragam, seperti telinga aneh, mata tajam, gigi, taring babi liar, dan kerutan. Untuk mendapatkan topeng, suku Asaro mengambil tanah liat dari pinggiran sungai Asaro, yang kemudian tanah liat ini diolah dan dibentuk oleh warga yang ahli. Setelah jadi, topeng dijemur di bawah terik matahari. Kini, topeng ini telah berevolusi menjadi hiasan yang tebal dan berat, digunakan sebagai bagian dari pertunjukan budaya seperti untuk ritual tari yang terdiri dari 5 hingga 10 orang. Para penari mengoles tubuh mereka dengan tanah liat yang sama dan menghias jari-jari mereka dengan bambu panjang yang tajam guys. Suku Suri. Suku Suri merupakan kelompok etnis di Ethiopia dekat perbatasan dengan Sudan Selatan. Mereka hidup dengan adat leluhurnya yang tak terpengaruh oleh modernitas guys. Salah satu tradisi unik yang mereka praktikan adalah menghiasi bibir dengan piringan tanah liat. Wanita dari suku Suri menghiasi bibir mereka dengan piringan dari tanah liat. Proses ini tergolong ekstrim dan tentu saja menyakitkan.
Piringan yang digunakan berukuran antara diameter 4 hingga 25 cm dan terbuat dari tanah liat atau kayu. Sebelum memasang piring, wanita akan menanggalkan 2 hingga 4 gigi dan memotong bibir bawah hingga pas dengan ukuran piringnya guys. Tradisi ini dimulai sejak usia remaja dengan bantuan ibu mereka. Menurut budaya dan tradisi di suku tersebut, semakin besar bibir piring wanita ini, maka semakin besar dan semakin banyak mas kawin yang akan diterima saat menikah guys. Piring kecil biasanya setara dengan 40 ekor sapi, sementara piring besar biasa mencapai 60 ekor sapi sebagai mas kawin. Ukuran mas kawin juga menandakan harga diri bagi mereka guys. Selain piringan tanah liat di bibir, wanita suku Suri juga mengecat wajah dan tubuh mereka. Mereka mengenakan berbagai dekorasi seperti manik-manik, tanduk hewan, kain warna-warni, dan ornamen lainnya. Semakin banyak hiasan yang ada di tubuh, semakin mereka merasa menarik secara fisik. Suku Suri sangat bangga dengan budaya dan tradisi mereka, dan meskipun ekstrim, tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini. Mereka tinggal berdekatan dengan suku lain di wilayah Afrika sehingga menciptakan keberagaman budaya yang menarik dan sangat unik guys. Suku Yaifo. Suku Yaifo merupakan suku asli dari Papua Nugini. Mereka tinggal di wilayah provinsi East Peak di pegunungan. Suku ini dikenal sebagai salah satu kelompok terpencil dan terisolasi di dunia guys. Mereka tinggal di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau dengan ketinggian antara 1.400 hingga 2.400 meter di atas permukaan laut. Suku Yaifo adalah salah satu dari beberapa suku di bumi yang tidak menjalin kontak dengan dunia luar. Mereka hidup dalam isolasi yang mendalam dan jarang dikunjungi oleh orang luar. Suku Yaifo dikenal karena praktik menghias tubuh mereka dengan tato dan lukisan. Tradisi ini mencakup penggunaan material alami seperti tanah liat yang dicampur dengan abu hasil pembakaran kayu. Pada tahun 1988, penjelajah Inggris bernama Benedict Allen mengunjungi suku ini dan menggambarkan pertemuannya sebagai pertunjukan kekuatan yang menakutkan. Suku Yaifo menampilkan tarian energetik sambil memperlihatkan busur dan anak panah mereka. Allen kembali ke suku ini pada tahun 2017, tetapi kemudian ia dilaporkan hilang. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya ia dapat diselamatkan dengan selamat. Suku Yaifo menggantungkan hidup mereka pada pertanian, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Mereka hidup dalam komunitas kecil dan memiliki sistem sosial yang unik. Suku Yaifo adalah contoh suku yang mempertahankan tradisi dan isolasi mereka dengan kuat, menjadikannya mereka salah satu masyarakat paling misterius di dunia guys. Suku Waorani. Suku Waorani atau yang juga dikenal sebagai Huaorani atau Waos adalah salah satu suku primitif yang telah bertahan hidup di hutan Amazon negara bagian Ekuador. Wilayah mereka terletak sepanjang aliran sungai Napo dan ke sungai Cuararay. Suku Waorani telah ada sejak 1000 tahun silam dan hidup dalam isolasi yang mendalam. Seperti Tarzan, orang-orang suku ini memanjat pohon dan memburu monyet serta babi dengan menggunakan sumpit guys. Suku Waorani menggantungkan hidup mereka pada berburu dan pengumpulan hasil hutan. Mereka dikenal sebagai manusia paling ditakuti di hutan Amazon. Mereka memiliki kemampuan memburu yang luar biasa, menggunakan sumpit yang berisi jarum beracun yang dibuat dari getah tumbuhan. Mereka dapat memburu berbagai jenis hewan seperti monyet, babi, burung, dan ular, dengan akurasi dan kecepatan yang luar biasa tinggi. Mereka memiliki bahasa sendiri yang unik dan sulit dipahami oleh orang luar. Bahasa Waorani disebut juga sebagai bahasa beruang karena memiliki banyak bunyi yang mirip dengan suara beruang. Kaki mereka berbentuk melebar dan berjari 6 yang membantu mereka bergerak dengan lincah di atas pohon. Kaki mereka juga memiliki lapisan kulit tebal yang melindungi mereka dari gigitan serangga dan luka-luka. Mereka juga memiliki nilai-nilai yang tinggi terhadap kebersamaan, kebebasan, dan keadilan. Mereka menghormati alam dan makhluk hidup lainnya dan tidak mau tunduk pada campur tangan pemerintah atau perusahaan. Suku Korubo. Suku Korubo adalah suku pribumi yang tinggal di daerah terpencil lembah Javari bagian barat, negara bagian Amazonas, Brazil. Mereka adalah bagian dari kelompok suku yang lebih besar yang dikenal sebagai suku Panoan. Suku Korubo juga dikenal dengan sebutan Korubos Isolados atau Korubo terisolasi, karena mereka telah menjaga isolasi mereka dari dunia luar selama bertahun-tahun. Suku Korubo hidup di daerah hutan hujan Amazon yang sangat terpencil dan sulit diakses. Sekalipun tanpa kompas atau teknologi, mereka memiliki pengetahuan detail tentang wilayah hutan, mengingat lokasi sumber makanan dan mata air dengan presisi yang tinggi. Mereka mahir berburu hewan liar dengan tombak, panah, dan sumpit beracun.
Mereka juga ahli mengumpulkan madu, buah-buahan, dan umbi-umbian, serta memancing di sungai. Mereka terbiasa menempuh jarak jauh dalam sehari hingga 20 km untuk berburu dan mencari sumber daya. Mereka membangun pondok-pondok sederhana dari bahan-bahan alam seperti daun dan kayu untuk tempat tinggal mereka. Rumah-rumah tradisional ini disebut maloca. Kehadiran suku Korubo pertama kali tercatat oleh penjelajah yang menelusuri lembah sungai Amazon di bagian barat. Pemerintah mulai memperhatikan suku ini sejak tahun 1972. Sayangnya, 7 pekerja sensus penduduk yang berusaha mendekati mereka malah dibunuh. Meskipun demikian, hubungan antara pemerintah setempat dengan suku Korubo telah berjalan damai sejak 1997. Sayangnya, masih ada sejumlah kelompok yang memisahkan diri dari suku utama mereka dan bersembunyi di hutan. Mereka memiliki keunikan dan misteri tersendiri. Mereka menjaga jarak dari dunia luar dan mempertahankan cara hidup mereka yang khas di tengah hutan Amazon yang luas dan mengagumkan. Suku Korubo adalah salah satu dari banyak suku pribumi yang menjaga tradisi dan cara hidup mereka di tengah-tengah hutan Amazon yang sangat luas. Suku Ibatak, Filipina. Suku Ibatak di Filipina yang juga dikenal sebagai Ibatak atau Bataga atau Pahlawan Batak merupakan salah satu dari sekitar 140 masyarakat adat Filipina. Mereka berasal dari Pulau Batak dan memiliki hubungan dekat dengan suku Tacbanwa dan Ibanak. Saat ini, mayoritas suku Ibatak terkonsentrasi di bagian timur laut Pulau Palawan, sebuah pulau yang berada di barat daya Kepulauan Filipina. Suku Ibatak memiliki kemiripan yang cukup besar dengan suku Batak di Pulau Sumatera, Indonesia, baik dari segi fisik, bahasa, adat istiadat, maupun kepercayaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah suku Ibatak berasal dari suku Batak di Sumatera atau sebaliknya. Namun hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang dapat membuktikan hal tersebut. Selama berabad-abad lamanya, mereka hidup sebagai nomaden, mengandalkan berburu dan meramu tumbuhan di hutan. Sistem kepercayaan suku Ibatak Filipina masih menganut animisme dan dinamisme. Mereka memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Batak atau Binatak yang hampir sama dengan bahasa yang digunakan oleh suku Batak di Sumatera Utara. Mereka memiliki adat istiadat dalam pernikahan, cara meracik ramuan obat, dan marga yang mirip dengan suku Batak di Sumatera Utara. Mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang ulet dan tangguh, serta mampu bertahan hidup di tengah kondisi alam yang keras. Meskipun belum ada kajian ilmiah yang membuktikan hubungan antara suku Ibatak dengan suku Batak di Sumatera Utara, namun terdapat banyak kesamaan yang menunjukkan kemungkinan adanya satu nenek moyang yang sama. Suku Indian Awa. Suku Indian Awa adalah salah satu suku asli yang tinggal di pedalaman hutan Amazon kawasan negara Brasil. Mereka adalah salah satu suku yang paling terancam punah di dunia. Saat ini diperkirakan hanya ada 600 dari mereka yang tersisa. Tanpa teknologi modern, mereka ahli membuat tempat tinggal sementara dari daun dan ranting, memanfaatkan sumber daya alam untuk makanan dan obat-obatan, serta menggunakan panah dan jebakan untuk berburu. Anggota suku Awa hidup selaras dengan lingkungannya, mengembara di antara pepohonan dan sungai-sungai yang melingkupi wilayah mereka. Suku Awa hidup dalam harmoni dengan alam, mengandalkan pengetahuan tradisional mereka tentang tanaman, hewan, dan sumber daya alam lainnya. Mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang tumbuhan liar di hutan Amazon. Mereka menggunakan tumbuhan untuk berbagai keperluan termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Ketahanan fisik mereka juga sangat luar biasa. Mereka terbiasa berjalan jauh di hutan, dan mereka mampu bertahan hidup dalam kondisi cuaca yang keras. Selain itu, mereka juga pandai membuat alat dan senjata dari bahan-bahan alami. Mereka menggunakan alat-alat ini untuk berburu, mengumpulkan, dan membuat rumah. Suku Awa menolak kontak dengan dunia luar selama berabad-abad. Kontak pertama yang tercatat terjadi pada 1960-an dan itu pun dengan beberapa bentrok. Sejak saat itu, kontak terbatas hanya berlangsung untuk tujuan penelitian dan perlindungan mereka. Saat ini, keberadaan mereka terancam oleh aktivitas manusia, termasuk penebangan pohon dan perusakan habitat.